Baik, di awal terima kasih atas waktunya kepada Mbak Nita atas kesempatannya bisa kami dari Universitas PGRI Mahadéwa bisa terutama kepada Mbak Nita atas kesempatannya untuk mewawancarai tentang diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mewawancarai Mbak Nita, kami mengucapkan Pangastuh Karo, Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gadiarto Dano dan teman di sebelah saya Ikeda Piala Sindu dan saya sendiri Dia Pranita. So, ada pepatah maka gak kenal gak sayang. Itu mau tolong perkenalkan nama dan gelarnya. Baik, Om Swastiastu semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Nita Filipani. Saya adalah lulusan pendidikan guru sekolah dasar dan sudah memiliki pengalaman beberapa kali mengajar di berbagai sekolah dan juga bimbingan belajar. Sekian. Bisa langsung? Baik, langsung saja kami mau menanyakan tentang pengaruh pengembangan pembelajaran daring kepada peserta didik. Pertanyaan pertamanya bagaimana media pembelajaran daring saat ini? Oke, untuk media pembelajaran daring saat ini tentunya yang berbasis online itu sudah sangat berkembang ya. Bisa kita lihat dengan adanya beragam media pembelajaran daring yang digunakan oleh guru di sekolah. Misalnya video pembelajaran, kemudian ada juga buku elektronik yang berupa e-book atau e-modul atau e-komik, dan bahkan sekarang juga ada perkembangan media pembelajaran aplikasi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua kita lanjut saja. Menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda tentang media pembelajaran daring di era dari yang saat ini? Apakah efektif atau bagaimana? Kalau untuk efektivitas dari media pembelajaran daring, kita bisa lihat dari kemampuan siswa dalam mengoperasikan teknologi ya, seperti HP, laptop atau komputer. Sepertinya anak-anak zaman sekarang jangankan SMP SMA, bahkan anak SD pun sudah bisa mengaplikasikan komputer kan. Jadi menurut saya efektivitas media pembelajaran daring ini sudah sangat baik, apalagi untuk diterapkan pada masa pandemi seperti ini. Lanjut untuk soal yang ketiga, menurut Anda apakah siswa didik Anda mampu atau tidak memahami materi-materi atau mata pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran daring pada saat ini? Paham atau tidak siswanya gitu ya? Ya. Oke, kalau dari paham atau tidaknya itu banyak faktor ya. Pertama, dari gurunya sendiri itu harus bisa membuat media yang memang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya bilang tadi, siswanya bisa tidak dia menggunakan teknologi yang digunakan dalam media pembelajaran daring, misalnya aplikasi, apakah siswanya itu bisa menggunakan atau tidak. Dan yang terakhir, ketepatan dari isi dari media, apakah media itu memang benar-benar sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Sehingga kalau memang sudah sesuai, tentunya pasti siswa itu akan dapat memahami materi pembelajaran. Seperti itu. Untuk soal yang nomor 4, bagaimana pengaruh pengembangan siswa dalam media pembelajaran daring? Maksudnya media pembelajaran daring berpengaruh terhadap siswa ya. gitu ya. Oke, kalau sekarang media pembelajaran daring termasuk pembelajaran daringnya sendiri tentunya banyak sekali pengaruhnya terhadap siswa ya. Salah satunya pola pembelajaran. Bisa dilihat dulu kita secara konvensional belajar tatap muka kan? Ya, sekarang kalau sudah belajar daring tentu akan ada perubahan-perubahan pola. Kita kenal K13 itu dengan istilah 5M. Mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Dulu secara konvensional bisa kita alami itu. Tapi sekarang dalam pembelajaran daring akan berpengaruh terhadap siswa, karena siswa hanya belajar satu arah. Dia hanya menerima media, kemudian menyelesaikan soal. Sehingga kegiatan itu terbatas pada kegiatan mengamati, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan soal-soal. Jadi itu perubahan-perubahan yang ada. Ya. Soal nomor 5, bagaimana peranan guru dalam pengamatan media pembelajaran daring? Peranan guru dalam pengembangannya. Oke. Kalau untuk pengembangan media pembelajaran tentu peran guru sangat penting ya. Sudah saya jelaskan juga tadi, guru itu harus memahami karakteristik siswa. Apakah siswanya itu semuanya punya HP?
apakah semua siswanya punya komputer untuk mengoperasikan media pembelajaran daring? Kalau tidak, guru bagaimana caranya supaya siswanya itu bisa tetap belajar jarak jauh dengan media yang ada gitu. Jadi satu, guru harus tahu karakteristik siswa. Yang kedua, guru harus tahu media apa yang cocok untuk materi tersebut. Misalnya mengajarkan gerak dasar tari, cocok nggak pakai media buku? Kalau misalnya nggak cocok, kita gunakan media lain, video. Kenapa video? Video lebih efektif, kita bisa lihat perpindahan gerak tarinya, ya nggak? Kalau kita gunakan buku, ya kan belum tentu siswanya paham agem kanan kiri kebalik kan. Kalau ada video dia bisa praktek juga seperti itu ya. Kemudian yang ketiga juga guru harus mengkombinasikan media dengan metode yang tepat. Sekarang dia cuma dikasih video tanpa ada tindak lanjut, tidak akan mampu siswanya. Apalagi anak SMA, anak SMP kan harus diberikan tugas sebagai timbal balik dia terhadap tugasnya. Lanjut untuk ada soal nomor 6. Apakah pembelajaran daring ini sangat efektif bagi peserta didik? Kalau dari efektivitas untuk meningkatkan kemampuan intelektual, pembelajaran daring masih efektif ya, sangat efektif bahkan. Karena anak-anak sekarang kan tidak suka ribet ya. Kalau dari segi waktu pembelajaran daring sangat fleksibel dari segi waktu, cuman untuk peningkatan kemampuan pengetahuan itu bagus. Untuk sikap afektif dan psikomotor, guru tentunya tidak bisa mengukur hanya dengan pembelajaran daring ya. Kita mungkin tahu siswa ini pinter, tapi kalau misalnya kita nggak lihat langsung, kita nggak lihat apakah sikapnya dia baik, apakah dia benar-benar terampil membuat keterampilan itu, apakah dia benar-benar bisa melakukan agem kanan agem kiri, apakah betul bisa, kan kita nggak tahu kalau kita nggak lihat langsung. Itu kekurangannya. Jadi efektivitas dari segi peningkatan intelektual itu bagus, hanya saja untuk afektif dan psikomotoriknya kita perlu tindak lanjut lagi. Berarti secara kesederhanaan kita harus mengenal juga di lapangan. Iya betul, iya betul itu. Lanjut Mbak, untuk soal nomor 7, bagaimana pengaruh pengembangan media pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik? Oke, hasil belajarnya. Media pembelajaran daring itu kan sebenarnya tujuannya dibuat untuk membatasi aktivitas kita secara banyak kan. Jadi supaya siswa bisa belajar mandiri. Nah, efektivitasnya itu sudah baik dan pengaruhnya terhadap hasil belajar juga saya rasa tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Jadi siswa yang pintar akan tetap terlihat pintar, siswa yang kurang juga masih sama terlihat kurang. Maka dari itu guru harus benar-benar menyusun media pembelajaran yang tepat dapat mengukur apa yang hendak diukur. Seperti itu. Lanjut aja Mbak, soal nomor 8. Apakah solusi Anda mengenai sistem daring pada era ini? Itu kalau solusi tergantung pada guru apa, untuk apa gitu ya. Jadi kalau untuk guru SD seperti saya, mungkin solusinya lebih ke mengkombinasikan media dengan metode pembelajaran yang cocok. Jadi kalau sekarang kan sudah semi tatap muka, siswa tetap kita dapat kasih buku untuk belajar, tetapi supaya dia tidak bosan mengerjakan tugas-tugas dari buku, mungkin kita bisa gunakan media, entah itu video atau buku elektronik dengan bertemu secara virtual melalui Zoom seperti itu. Ya. Jadi aplikasi Zoom sangat membantu. Iya, memang betul. Karena kan kalau misalnya kita nggak pernah tatap muka sama sekali, pasti orang tua juga akan mengeluh. Kita perlu juga membimbing gitu loh istilahnya siswa, apalagi anak-anak SD kan, perlu kita lihat apakah dia bisa, apakah ada interaksinya ketika kita menjelaskan, apakah dia mau bertanya, Bu ini maksudnya apa gitu ya. Lanjut soal nomor 10. Apakah kesulitan dan hambatan pada saat mengajar daring? Kesulitan dan hambatannya. Kesulitan dan hambatan saat belajar daring lebih kepada waktu sih kan mungkin ya. Jadi meskipun terlihatnya fleksibel pembelajaran daring itu, tapi sebenarnya susah karena tidak semua siswa punya HP sendiri, tidak semua siswa punya laptop sendiri. Apalagi anak-anak SD, kita ngumpulin waktu mereka untuk mau Zoom duduk bersama itu susah sekali. Jadi lebih kepada itu. Dan untuk menyentuh aspek afektif sikap mereka itu sangat susah. Berarti pembelajaran daring ini sangat berpengaruh bagi siswa. Iya, berpengaruh. Intelektual mereka bisa naik, tapi tetap kita
kita sebagai guru harus tahu bagaimana perkembangan sikapnya kan. Nah, untuk mengetahui perkembangan sikap dan kemampuan keterampilan mereka atau psikomotornya itu harus tetap bertemu, melihat mereka secara langsung. Gitu. Ya, ada lagi? Ya, cuma yang terakhir. Itu aja. Ya, cuma itu aja yang kami pertanyakan pada Mo. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, kami tutup dengan peramal